Bayangkan pagi hari di rumah, udara masih sejuk, dan bapak ibu baru saja ingin berdiri dari kursi. Tapi begitu kaki menapak lantai, terasa berat, seperti ada beban yang menarik ke bawah. Jari kaki kesemutan, betis seperti ditusuk jarum, bahkan tubuh terasa limbung. Banyak orang langsung berpikir ini karena kurang tidur, atau tanda tekanan darah naik. Padahal, saya harus katakan dengan jujur, 70% lansia di Indonesia justru salah langkah saat mengatasinya. Mereka buru-buru minum obat kesemutan yang sebenarnya tidak bekerja pada akar masalahnya. Saya sering terkejut melihat begitu banyak pasien yang sudah bertahun-tahun minum obat, tapi kaki mereka tetap mati rasa dan sulit digerakkan. Padahal, solusi sebenarnya tidak mahal, tidak juga rumit. Semua bisa ditemukan di dapur sendiri. Dari bahan yang setiap hari kita lihat tanpa sadar bahwa di sanalah kunci pemulihan saraf berada. Yang mengejutkan, makanan paling ampuh justru yang paling sering diremehkan. Tonton sampai akhir, karena saya akan bongkar 7 makanan sederhana yang bisa memulihkan saraf dan menghapus kesemutan tanpa obat mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa, supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Sudah lebih dari 20 tahun saya mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia dari Aceh sampai Nusa Tenggara. Selama itu pula saya belajar satu hal penting. Tubuh manusia, terutama di usia lanjut, tidak pernah berbohong. Setiap kesemutan, setiap rasa berat di kaki, adalah pesan kecil dari tubuh yang sedang minta tolong. Banyak lansia datang ke klinik sambil berkata, "Ah, ini wajar dok, namanya juga sudah tua." Padahal tidak selalu begitu. Kesemutan yang muncul terus-menerus, kaki yang terasa kaku setiap pagi, atau rasa nyeri saat berdiri lama bukan tanda usia, tapi tanda bahwa saraf dan aliran darah tidak bekerja sebagaimana mestinya. Saya ingin Bapak Ibu bayangkan, saraf kita seperti kabel listrik. Kalau kabelnya mulai rusak, sinyal tidak lagi sampai dengan sempurna. Akibatnya, kaki terasa mati rasa, dingin, bahkan sulit digerakkan. Tapi kabar baiknya, kondisi ini bisa diperbaiki bukan dengan obat mahal, melainkan dengan nutrisi sederhana yang bisa ditemukan di dapur sendiri. Mari saya ceritakan kisah nyata seorang pasien saya dari Cirebon, yang dulu hampir tak bisa berjalan karena kesemutan. Beberapa waktu lalu, datang ke klinik saya seorang pensiunan guru bernama Pak Hasan, usia 67 tahun, dari Cirebon. Wajahnya ramah, tapi langkahnya pelan. Ia datang dengan tongkat kayu di tangan kanan, sementara tangan kirinya sesekali memegang dinding agar tidak jatuh. Saat duduk, ia tersenyum pahit dan berkata, "Dok, saya rindu bisa jalan ke masjid tanpa berhenti setiap 10 meter. Setiap malam kakinya terasa kebas, seperti ditusuk-tusuk jarum halus. Kalau pagi, betisnya terasa berat seolah diseret." Ia sudah mencoba berbagai macam vitamin saraf dari apotek, tapi hasilnya hanya bertahan beberapa hari. Begitu obat habis, rasa kesemutan datang lagi. Setelah saya periksa, ternyata penyebab utamanya sederhana. Tubuh Pak Hasan kekurangan vitamin B12, zat besi, dan magnesium, 3 nutrisi yang sangat penting untuk memperbaiki lapisan pelindung saraf. Saya tidak menulis resep obat mahal. Saya hanya menuliskan 7 bahan makanan yang bisa ia temukan di pasar. Bayam, ikan kembung, tempe, pisang, kacang hijau, kunyit, dan daun katuk. Awalnya beliau tertawa, "Dok, saya kira bakal dikasih obat, kok malah daftar belanjaan?" Saya jawab, "Justru dari sinilah pemulihan dimulai Pak. Bukan dari apotek tapi dari dapur." 4 minggu kemudian, Pak Hasan datang kembali ke klinik tanpa tongkat. Wajahnya tampak cerah, langkahnya pun lebih mantap. Ia berkata pelan sambil tersenyum, "Sekarang saya bisa jalan ke masjid dok, tanpa berhenti." "I'm sorry nak." Setelah melihat perubahan luar biasa dari Pak Hasan, saya semakin yakin bahwa kunci pemulihan saraf bukan di apotek, melainkan di dapur kita sendiri. Lalu, apa sebenarnya 7 makanan ajaib itu? Dan bagaimana cara kerjanya pada tubuh lansia? Mari saya jelaskan satu persatu. Bapak Ibu tentu tidak asing dengan kunyit. Warnanya kuning cerah. Sering dipakai untuk bumbu sayur lodeh, jamu, atau nasi kuning. Tapi di balik kesederhanaannya, kunyit menyimpan kekuatan besar yang sering diabaikan. Banyak pasien saya baru menyadari manfaatnya setelah merasakan sendiri perubahannya. Kandungan kurkumin di dalam kunyit bekerja seperti pemadam kebakaran di dalam tubuh. Ia menenangkan peradangan yang membuat saraf terasa nyeri, kesemutan, dan sulit tidur. Saya teringat seorang pasien, Pak Taufik, usia 70 tahun dari Surabaya. Setiap malam kakinya terasa panas dan kebas sampai tidak bisa tidur.
Saya sarankan beliau minum segelas jamu kunyit asam hangat setiap sore, tidak lebih dari 1 gelas sehari. 3 minggu kemudian, ia datang lagi dengan wajah tersenyum. "Dok, saya bisa tidur nyenyak lagi. Tidak ada rasa kebas, namun ada rahasianya." Agar manfaat kunyit bekerja maksimal, ia butuh teman kecil bernama lada hitam. Senyawa piperin di lada hitam membantu kurkumin terserap hingga 2000 kali lipat. Menurut penelitian dari Universitas Michigan, kurkumin terbukti mampu menurunkan peradangan saraf hingga 60% pada kelompok usia lanjut, terutama bila dikonsumsi bersama piperin dari lada hitam. Jadi, campurkan sedikit lada hitam ke dalam jamu kunyit. Hasilnya lebih hangat, lebih efektif, dan menenangkan saraf secara alami. Untuk lansia, cukup setengah sendok teh bubuk kunyit dicampur dengan 1 gelas air hangat dan sejumput lada hitam. Tambahkan sedikit madu agar rasanya lebih lembut. Minum 1 kali sehari setelah makan malam, bukan saat perut kosong. Kalau sedang minum obat pengencer darah, cukup 3 kali seminggu saja. Bapak Ibu, siapa di sini yang masih rajin minum jamu buatan sendiri? Coba tuliskan di komentar, saya ingin tahu jamu apa yang paling sering Bapak Ibu buat di rumah. Bapak Ibu pernah mengalami kaki kram tengah malam sampai terbangun dan sulit tidur lagi? Banyak yang mengira itu karena kelelahan atau kurang pijat, padahal seringkali penyebabnya sederhana, tubuh kekurangan kalium. Salah satu sumber kalium terbaik justru ada pada buah yang setiap hari kita lihat, pisang. Saya masih ingat Bu Rini, usia 64 tahun dari Palembang. Ia bercerita bahwa hampir setiap malam kakinya kejang dan nyut-nyutan sampai harus bangun untuk duduk. Saya hanya menyarankan satu hal. Makan 1 pisang kepok rebus setiap pagi, bukan pisang goreng. 2 minggu kemudian Bu Rini datang lagi dengan wajah lega. "Dok, sudah 2 minggu saya tidak kram lagi. Tidur saya nyenyak. Kalium di dalam pisang membantu menjaga sinyal listrik antara otak, saraf, dan otot agar tetap seimbang. Ketika kalium cukup, otot tidak mudah tegang, aliran darah pun lancar. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin C dan serat yang menjaga tekanan darah tetap stabil, penting sekali bagi kesehatan lansia yang sering menghadapi hipertensi ringan. Tapi ingat, pisang yang digoreng bisa menghilangkan manfaatnya. Minyak dan tepung yang menempel justru membuat aliran darah lebih kental dan memperberat kerja jantung. Pisang rebus atau kukus jauh lebih aman dan menenangkan tubuh. Kadang yang manis di lidah belum tentu manis di tubuh. Bukan begitu Bapak Ibu? Pilih pisang kepok atau pisang raja yang matang alami. Cukup 1 hingga 2 buah kecil setiap hari, sebaiknya dimakan pagi hari atau siang sebelum beraktivitas. Jangan makan pisang goreng karena minyak dan tepung bisa mengganggu tekanan darah. Tidak ada makanan yang lebih melekat dengan kehidupan orang Indonesia selain tempe. Hampir setiap rumah punya, dari kota besar sampai kampung kecil. Tapi banyak yang tidak sadar bahwa tempe bukan sekadar lauk murah, melainkan sumber vitamin B12 alami yang luar biasa penting bagi saraf lansia. Tempe mengandung vitamin B kompleks, zat besi, protein nabati, dan probiotik alami yang membantu penyerapan nutrisi di usus. Kalau usus sehat, vitamin untuk saraf bisa terserap sempurna. Saya masih ingat Pak Suroyo, 66 tahun, dari Solo. Beliau sering mengeluh kesemutan di jari kaki dan tangan, bahkan sulit menulis. Setelah saya sarankan makan tempe setiap pagi, bukan yang digoreng kering tapi digoreng tipis atau ditumis dengan sedikit jahe parut, hasilnya mengejutkan. Sebulan kemudian beliau datang sambil tersenyum. "Sekarang saya bisa naik tangga tanpa pegangan, Dok. Jahe membantu melancarkan sirkulasi darah, sedangkan tempe memperkuat saraf." Kombinasi sederhana ini bisa mengalahkan suplemen mahal. Yang saya kagumi dari tempe adalah kesederhanaannya. Dulu, nenek moyang kita sudah mengajarkan cara menjaga kesehatan tanpa harus tahu istilah medis. Mereka hanya tahu satu hal sederhana: makan tempe membuat tubuh kuat, pikiran tenang, dan pencernaan lancar. Jadi, kalau di rumah Bapak Ibu masih ada tempe hari ini, jangan biarkan basi. Itu adalah obat saraf terbaik yang sering diremehkan. Konsumsi tempe 3 hingga 4 kali seminggu sudah cukup. Masaklah dengan cara ditumis ringan atau digoreng tipis tanpa minyak berlebihan. Lebih baik lagi jika dikombinasikan dengan sayur hijau seperti bayam atau daun katuk untuk membantu penyerapan vitamin B12. Kalau Bapak Ibu juga setiap pagi makan tempe, coba tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu, apakah setelah rutin makan tempe tubuh Bapak Ibu terasa lebih ringan? Atau justru ada perubahan lain? Cerita kecil dari Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi bagi ribuan lansia lain di Indonesia. Siapa bilang makan sehat harus mahal?
Banyak orang berpikir bahwa untuk memperkuat saraf dan jantung, harus membeli ikan impor seperti salmon. Padahal, di pasar tradisional kita ada ikan kembung, ikan lokal yang nutrisinya justru tidak kalah. Bahkan dalam beberapa hal lebih unggul. Ikan kembung kaya akan omega 3, vitamin D, dan protein berkualitas tinggi. Omega 3 membantu membersihkan sumbatan lemak di pembuluh darah, sehingga aliran darah menuju kaki dan tangan kembali lancar. Riset dari Journal of Nutrition tahun 2021 membuktikan bahwa konsumsi ikan kaya omega 3 2 kali seminggu dapat menurunkan risiko gangguan saraf perifer hingga 30% pada lansia. Vitamin D memperkuat otot serta tulang yang mulai rapuh di usia lanjut, sedangkan proteinnya membantu memperbaiki jaringan saraf yang rusak. Saya teringat Pak Arman, 72 tahun, dari Manado. Beliau datang dengan tongkat karena setiap berjalan 5 menit, betisnya terasa berat dan gemetar. Setelah pemeriksaan, saya menyarankan beliau makan ikan kembung 2 kali seminggu, dibakar atau dikukus, bukan digoreng. 2 bulan kemudian Pak Arman datang lagi tanpa tongkat, wajahnya bersinar. "Dok, sekarang saya bisa jalan keliling pasar, tanpa istirahat." Yang membuat saya tersenyum, beliau bercerita sambil tertawa. Ternyata ikan yang biasa istri saya masak tiap Jumat itu lebih hebat dari salmon. Itulah bukti bahwa kesehatan lansia tidak selalu ditentukan oleh harga makanan, tetapi oleh kebiasaan memilih yang alami dan tepat. Jadi, kalau Bapak Ibu ke pasar besok, jangan lewatkan ikan kembung. Disitulah ada kekuatan besar yang sering disia-siakan. Untuk mendapatkan manfaat optimal, cukup konsumsi 2 kali seminggu, masing-masing sekitar 100 gram. Cara terbaik adalah dikukus, dibakar, atau dimasak pindang, bukan digoreng kering. Ikan kembung segar dari pasar lokal sudah cukup untuk menjaga kesehatan jantung dan saraf lansia. Bayam sering dianggap sayur sederhana, hanya cocok untuk sayur bening atau lalapan. Padahal di balik daunnya yang hijau segar, bayam menyimpan kekuatan besar untuk melindungi dan memperbaiki saraf tepi, terutama pada usia lanjut. Kandungan vitamin B12, asam folat, dan zat besi di dalamnya berperan penting untuk memperbaiki lapisan pelindung saraf yang disebut myelin. Penelitian di American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa asupan folat dan zat besi yang cukup dapat memperbaiki fungsi saraf tepi dalam waktu 6 minggu pada orang usia lanjut. Ketika lapisan ini rusak, sinyal dari otak ke kaki terganggu dan muncullah rasa kesemutan atau bahkan mati rasa. Saya teringat Pak Hendra, 63 tahun dari Bandung. Ia sering mengeluh betis terasa panas dan geli setiap malam sampai sulit tidur. Saya sarankan beliau makan bayam 3 kali seminggu, cukup ditumis cepat dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun. Sebulan kemudian, ia datang ke klinik dengan senyum lebar. "Dok, tidur saya sekarang nyenyak. Tidak ada lagi kaki kesemutan." Bayam bukan hanya memperbaiki saraf, tapi juga membantu meningkatkan energi. Zat besinya membantu mengantarkan oksigen ke otot, sehingga tubuh tidak cepat lelah. Namun ingat, jangan memasak bayam terlalu lama, cukup rebus sebentar hingga layu, agar vitamin di dalamnya tidak hilang. Bayam paling baik dikonsumsi 3 kali seminggu dalam porsi 1 mangkuk kecil. Masak cepat 2-3 menit dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun. Jangan panaskan ulang bayam yang sudah dimasak karena kandungan nitratnya bisa berubah menjadi senyawa berbahaya bagi tubuh. Kadang, yang kita anggap makanan harian biasa justru adalah dokter kecil yang bekerja diam-diam di dalam tubuh. Sore hari di banyak rumah di Indonesia, aroma bubur kacang hijau sering tercium dari dapur. Hangat, lembut, dan mengingatkan masa kecil. Tapi di balik kesederhanaannya, kacang hijau menyimpan manfaat besar untuk kekuatan otot dan kesehatan jantung, terutama bagi lansia yang sering merasa kaki cepat lelah atau mudah gemetar saat berdiri lama. Kacang hijau mengandung magnesium, zat besi, dan protein nabati yang sangat dibutuhkan tubuh untuk menjaga kontraksi otot tetap seimbang. Magnesium berperan seperti pengatur ritme, memastikan otot bisa bekerja dan beristirahat dengan teratur. Sedangkan zat besi membantu membentuk sel darah merah baru, agar oksigen dapat mengalir lancar ke saraf dan otot kaki. Ketika aliran oksigen baik, tubuh terasa ringan, langkah pun lebih mantap. Saya masih ingat Pak Dedi, 64 tahun, seorang petani dari Garut. Dulu ia tidak kuat bekerja lebih dari 15 menit di kebun. Setelah saya sarankan minum bubur kacang hijau setiap sore, tanpa tambahan gula berlebih, 2 bulan kemudian ia datang dengan senyum cerah. "Sekarang 2 jam di kebun pun kuat, Dok," katanya sambil tertawa. Kacang hijau juga membantu menurunkan kolesterol jahat yang sering menyumbat pembuluh darah kecil di kaki.
Rebus sampai pecah, tambahkan sedikit santan dan daun pandan agar wangi. Jika ingin manis, cukup madu alami. Dengan cara sederhana itu, tubuh Bapak Ibu mendapatkan energi lembut tanpa beban untuk kesehatan lansia yang lebih kuat. Minumlah bubur kacang hijau hangat 3 hingga 4 kali seminggu, sebaiknya pada sore hari ketika tubuh mulai lelah dan membutuhkan energi lembut. Jangan tambahkan gula berlebihan. Cukup madu alami sebagai pemanis yang menenangkan. Untuk Bapak Ibu yang memiliki kolesterol tinggi, kurangi santan dan ganti dengan sedikit susu rendah lemak agar tetap aman bagi jantung. Saya sering mengatakan kepada pasien, ketika tubuh diberi bahan yang benar, ia tahu cara memperbaiki dirinya sendiri tanpa perlu obat mahal. Dan setiap kali saya melihat pasien tersenyum karena bisa berjalan lebih ringan, saya semakin yakin. Kesembuhan bukan soal usia, melainkan hasil dari kebiasaan baik yang dilakukan dengan sabar dan penuh niat. Banyak orang mengenal daun katuk sebagai sayur untuk ibu menyusui. Padahal bagi lansia, daun ini menyimpan manfaat luar biasa yang jarang dibicarakan. Di balik warna hijaunya yang pekat, daun katuk kaya akan klorofil, kalsium, zat besi, dan antioksidan alami yang membantu memperkuat saraf serta melancarkan aliran darah hingga ke ujung kaki. Saya teringat Bu Marni, 68 tahun, dari Makassar. Ia datang ke klinik dengan keluhan kaki sering kaku saat berdiri lama. Setiap kali sholat tarawih, ia harus bersandar ke dinding karena takut jatuh. Saya sarankan sesuatu yang sederhana. Tambahkan sayur daun katuk 2 kali seminggu ke menu makan siang. Ditumis ringan dengan bawang putih dan sedikit minyak kelapa. 1 bulan kemudian Bu Marni datang kembali dengan wajah cerah. "Dok, sekarang saya bisa berdiri lama lagi. Bahkan ikut senam lansia di kelurahan," ujarnya sambil tersenyum bangga. Kandungan kalsium dalam daun katuk memperkuat otot dan tulang, sementara zat besinya membantu mengalirkan oksigen ke jaringan saraf. Antioksidannya bekerja menenangkan peradangan yang sering membuat kaki terasa berat dan kebas. Yang menarik, efeknya terasa tanpa obat, hanya dari rutinitas kecil yang dilakukan dengan sabar. Nomor 7 ini memang jarang disebut, tapi justru di sanalah letak rahasianya. Daun katuk mungkin sederhana, tapi ia seperti teman setia bagi kesehatan lansia, bekerja diam-diam menjaga tubuh agar tetap kuat, ringan, dan siap bergerak setiap hari. Sajikan daun katuk 2 kali seminggu. Ditumis ringan atau direbus cepat selama 2 menit. Jangan masak terlalu lama agar kandungan kalsium dan klorofilnya tidak hilang. Bagi yang memiliki tekanan darah rendah, tambahkan sedikit bawang putih agar efeknya lebih seimbang bagi tubuh. Bapak Ibu, semua makanan yang saya sebutkan tadi memang alami dan aman untuk kesehatan lansia, tapi ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar manfaatnya benar-benar terasa dan tidak menimbulkan masalah baru. Niat baik untuk sehat harus disertai cara yang tepat. Pertama, bagi Bapak Ibu yang sedang minum obat pengencer darah seperti aspirin, clopidogrel, atau warfarin, sebaiknya batasi konsumsi kunyit. Kunyit memang luar biasa untuk meredakan peradangan, tapi bila dikonsumsi berlebihan bisa membuat darah terlalu encer dan meningkatkan risiko perdarahan. Cukup setengah sendok teh bubuk kunyit per hari, dan sebaiknya diminum setelah makan. Kedua, untuk yang memiliki diabetes, tetap boleh makan pisang, tetapi cukup 1-2 buah kecil per hari. Pilih pisang kepok rebus atau kukus, jangan digoreng. Minyak dan tepung dari pisang goreng justru bisa membuat kadar gula melonjak. Ketiga, bagi yang memiliki asam lambung tinggi, hindari minum jamu kunyit saat perut kosong. Lebih baik diminum setelah makan atau dicampur dengan madu dan sedikit minyak kelapa agar lebih lembut di lambung. Saya tahu banyak dari Bapak Ibu yang ingin segera pulih, tapi ingatlah, bahkan air pun bisa berbahaya bila diminum berlebihan. Jadi bijaklah dalam setiap langkah. Kesehatan lansia bukan hanya soal makanan, tapi juga tentang keseimbangan dan kesabaran. Sekarang, setelah Bapak Ibu tahu 7 makanan ajaib untuk kesehatan saraf dan otot, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan satu tantangan sederhana. Tantangan 30 hari pemulih saraf. Tujuannya bukan untuk membuat perubahan besar dalam semalam, tapi untuk membangun kebiasaan kecil yang memberi hasil nyata bagi kesehatan lansia. Selama 30 hari ke depan, pilih 3 dari 7 makanan yang sudah kita bahas, lalu konsumsi secara rutin sesuai jadwal sederhana ini. Hari Senin, Rabu, dan Jumat fokus pada bayam, ikan kembung, dan kunyit. Kombinasi ini membantu memperkuat saraf dan melancarkan aliran darah. Hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pilih tempe, pisang, dan kacang hijau untuk memberi energi lembut dan menjaga otot tetap kuat. Hari Minggu jadikan hari bebas. Nikmati daun katuk tumis bawang putih atau minum segelas jamu kunyit asam hangat bersama keluarga.
Catat perubahan yang Bapak Ibu rasakan. 2 minggu lagi, lihat bagaimana kaki terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan tubuh lebih segar. Kalau sudah merasakan manfaatnya, tulis di kolom komentar supaya pengalaman Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi bagi lansia lain di seluruh Indonesia. Karena semangat kecil dari satu orang bisa menyalakan harapan bagi banyak orang. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak pasien datang kepada saya dengan wajah pasrah. Mereka berkata, "Dok, umur saya sudah tua, sudah wajar kalau sering sakit." Tapi saya selalu menjawab dengan tegas, tidak ada kata terlambat untuk sehat. Tubuh manusia itu luar biasa, seperti mobil klasik yang kuat, asal dirawat dengan bahan bakar dan oli yang tepat. Masih bisa melaju jauh tanpa mogok. Lihatlah kisah Pak Hasan, Bu Marni, dan banyak pasien lain yang sudah membuktikan. Mereka bukan orang kaya, bukan juga yang punya waktu khusus untuk berolahraga setiap hari. Mereka hanya melakukan satu hal, percaya bahwa tubuh masih bisa pulih jika diberi kesempatan dan kasih sayang. Mulailah hari ini. Lihat dapur Bapak Ibu, pilih 1 dari 7 makanan yang kita bahas, dan jadikan itu bagian dari kebiasaan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke grup keluarga atau teman-teman seusia. Tulis di komentar makanan mana yang paling mudah Bapak Ibu temukan di daerah Anda, supaya kita bisa saling belajar dan saling menyemangati. Kita ini keluarga besar kesehatan lansia Indonesia, tempat di mana setiap niat kecil untuk hidup sehat menjadi sumber semangat bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.